Saya melihat bahwa ada potensi PDIP kadernya bisa menang di 2 tempat. Gitu. Jawa Tengah dan DKI. Yes. Tiba-tiba saat yang bersamaan Ibu Mega endorse Bung Gibran untuk jadi calon gubernur. Jadi anomali ya Bang ya? Ya itu dia. Bahwa Mas Gibran dan Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan adalah keniscayaan. Memang itu kenyataan yang ada. Dari awal, dari mulai beliau di kota Solo. Kalaupun toh Mas Gibran saat ini jadi magnet politik elektoral, kalau bicara tidak berangkat dari PDIP, belum tentu akan memudahkan pertarungan. Oke, jumpa lagi di Safari 24 bersama Total Politik. Ini kita agak sure juga karena tempatnya lumayan baru, lumayan bagus dan kayaknya kita akan sering di sini nih Ri, ya. Kita terperangkap di sini kayaknya. Betul, ini kita saat ini diskusi politik di apa namanya Ri tempatnya? Wow, warung wow. Warung wow. Milik Bapak Andre, mana Bapak Andre? Pak Andre, mana Pak Andre? Thank you Pak Andre. Wah ini dia nih. Iya, arek Batu. Kenapa gue milih sini? Karena memang primordialistik. Bukan karena tempatnya bagus, karena orang Batu Malang. Iya, Batu aja, ini nasionalisme. Iya, pesan dari Krisdayanti, Mbok ya tolong. Ya, orang Batu yang di Jakarta diopeni. Ya itu aja. Emang Krisdayanti mau maju Batu, Dit? Lu udah berkampanye aja. Boleh juga kan. Gimana? Cocok gak Bang Eriko? Krisdayanti maju Batu 1 nih. Batu 1. Batu. Wali kota Batu. Iya. Oh iya pasti belum sampai ke sana. Ini kan cuma basa-basi aja gitu ya. Ya Budi Adiputro kan karena acara ini ada Bang Eriko dititipi sama Mbak Kade kan sebagai sepupu yang baik kan. Iya benar juga ya. Oke, hari ini kita akan bicara apa saja dan siapa narasumber yang akan kita. Yang pertama, sejarawan menerangi negeri. Ya. Eko Sulistyo. Tepuk tangan. Eko Sulistyo. Sejarawan menerangi. Pas gue lihat apa-apaan nih kok titelnya sejarawan. Ini lebih cocok sebagai mentor politiknya Gibran Raka Buming Raka. Pokoknya apa kata lu Red? Bukan Bro Budi, karena beliau itu banyak ke daerah kan. Di daerah kan ketemu situs-situs lama. Nah itu makanya beliau sejarawan. Sebenarnya itu. Apalagi mau ke situs iya, apalagi mau sekarang mau ke situs lama kata Pak Luhut harus bayar 750.000. Nah, cukup mahal ya. Mahal. Itu gara-gara relawan bikin acara di sana. Iya, harga tanah naik. El Munce ini. Iya. Dan sebelahnya Mas Eko ada Bang Eriko Sotarduga. Tepuk tangan. Merdeka. Merdeka. Wih. Kalau di Jawa Tengah itu ada tingkatannya tiap Oh iya. Bataknya. Iya. Batak yang nggak bisa kita samakan. Berarti setelah forum Batak intelektual ada Batak pria gitu. Coba lo kasih cerita. Jangan di situ. Baik. Nanti Bang gua di belakang punya cerita lucu. Iya. Ini lucu kita lupa cerita itu tadi. Anda nggak baca berita soal Holy Wings. Nanti kita kena juga. Jangan. Enggak tahu ikan mujair. Tapi paling tidak ngeri-ngeri sedap lah. Dengar itu ya kan. Betul. Ngeri-ngeri sedap ya. Ayadomu. Nah yang paling ujung ya sementara yang paling ujung masih di jalan. Nah beliau di ujung nih sekarang nih. Oke. Kita kenalkan seorang senior lembaga survei asli Madura. Ya. Dan satu dari sedikit Madura yang bisa berpuisi-puisi. Ya, bersair-sair kalau bicara ya kan. Itu makanya kenapa kita sering undang dia ke sini. Pengamat politik flamboyan karena sudah tidak mengamati Mawar dan Melati, Adi Praitno. Dengan satu quote-nya yang fenomenal, janganlah sesali susu yang tertumpah. Itu dia bilang pepatah India padahal dari Madura. Kiloan besi saya masih tahu harganya berapa Pak. Kiloan besi. Ya, kita bertiga kemarin habis ada event yang sangat menarik. Din. Apa tuh? Kita menjadi trio abdi dalam oce-ocehan. Ternyata model bisnisnya kita udah ketemu ya. Menghibur orang-orang yang agak murung gitu ya. Oke, kita hari ini akan bicara sesuatu hal yang agak keluar mainstream dulu Ri. Karena seminggu terakhir ini kita habis membicarakan apa yang terjadi di sekolah partai. Di mana Ibu Mega pidatonya menggelegar,
Ada lagi Rakernas Nasdem yang mengeluarkan 3 rekomendasi nama. Out. Manuver-manuver Out. bicara koalisi Out. Ah, Eriko Sinaruga. in. Itu jokes kemarin. Iya. Masih diulang. Tapi masih lucu tapi. Iya, dan kita hari ini bicara mengenai satu topik yang juga cukup menarik di luar hingar-bingar capres, copras capres. Udah capek lah kita bicara copras capres kan. Makanya kita hadirkan Mas Eko di tengah-tengah sini karena objek yang akan kita bahas ini juga menarik. Karena berhubungan dengan pres juga. Ini putranya presiden. Kita akan bicara mengenai bener gak sih Mas Gibran ini akan menapaki anak tangga menjadi gubernur. Setelah kemarin dapat 2 rekomendasi endorsement dari 2 jagoan bos. Iya. Jagoan yang pertama Ibu Mega dan Mbak Puan, jagoan yang kedua Pak Prabowo. Bahkan sampai diajak main kuda bareng. Iya. Kudanya sama yang dipakai Pak Jokowi. Iya. Persis Ini pada tahun 2000. apakah setelah ini Pak Jokowi menemukan gocoknya habis itu listen log naik? Ya, kan gitu kan. betul. Nah, Atau langsung aja listen long kan Iya. ya. Gak usah lama-lama listen long nah gitu. Lee Kuan Yew ke listen log. Nah, tapi bukan ke dia. Iya. Kita tanya pertama. Iya. Ke Bang Eriko dulu. Dari jantungnya. Iya langsung dari jantungnya. Jantung pertahanan. Betul. Bang Eriko, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk di tengah hingar-bingar copras capres, kita bicara koalisi macam-macam, PDI mau nyalonin siapa, nih Mas Ganjar sudah masuk barisan banteng lagi apa Salam enggak? Komando kemarin nama El Komandante kan. Iya benar. Nah tapi ada yang menarik ketika ada endorsement yang secara terbuka diberikan kepada Mas Gibran nih untuk maju cagup. Ini memang mau hanya bikin Mas Gibran sur atau Presiden memang Sur. presiden sur atau memang melihat ada potensi Mas Gibran untuk maju atau ini bagian dari transaksi tukar tambah sesuatu. Nah, coba Yang ketiga udah pasti enggak kata Bang Eriko. Iya Pak. Ya tapi kan kita harus ungkap, Bukan, harus tadi tanya di sini. Bro Budi ini nyampaikan selalu 3, memang pas betul. Karena kebetulan PDI Perjuangan nomor 3, ini pas itu iya, tadi. betul. Ya jatuh tuh. Iya. Tio jatuh ya. Aman. Oke. Mas Bang Rego silakan Bang, dijelaskan dulu. Jadi begini, Mas Eko, Bu Budi, Mas Ari, begitu juga saudaraku Mas Adi Prayitno. Sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang katakanlah tanda tanya sebenarnya. Karena kenapa? Memang di PDI Perjuangan itu jenjangnya jelas. Dari berdasarkan kaderisasi, kan ini banyak kritikan ke partai politik yang dikatakan partai politik tidak pernah bisa memberikan kader. Nah PDI Perjuangan menunjukkan hal ini. Bahwa dari kader partai bisa menjadi kader-kader yang nanti bisa memimpin di setiap lini yang ada, terutama di 3 pilar ini. Nah kalau di kami memang sedikit saya ceritakan, dari DPRD itu arahnya setelah menjadi pimpinan DPRD biasanya kalau dia bagus sekali diberikan kesempatan untuk memimpin kota atau kabupaten, menjadi bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Nah Bro Budi, dari mulai jadi wali kota, ini menjadi bahan dasar untuk calon gubernur. Karena kenapa? Di situ tingkatannya. Setelah dari kota kabupaten, mana kader-kader yang memang mumpuni diberi kesempatan untuk naik menjadi gubernur. Bahkan PDI Perjuangan sudah membuktikan dari wali kota ke gubernur, kemudian calon presiden Mas Adi Prayitno, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, itu nyata. Yang didampingi oleh Mas Eko dulu. Yang didampingin oleh Mas Eko dan kami kebetulan di tim relawan. Kami sama-sama memahami hal itu secara khusus, bagaimana kenaikan itu memang terlihat nyata. Nah, khusus kalau ini pembicaranya Mas Gibran, apa yang salah dalam hal ini? Memang Mas Gibran sebagai wali kota, kami pun waktu bertemu dalam senam si kita, beliau memakai baju, Mas Gibran memakai baju Manchester City waktu itu, warna biru di tengah semua warna merah, beliau pakai warna biru, baju Manchester City. Dan saya tanyakan, Mas, jenengan mau maju di Jakarta? Dia bilang, Bang, saya kan masih menyelesaikan tugas di Solo. Tapi bagaimana? Ada nggak keinginan seperti itu? Nah kenapa Bro Budi wajar saja seperti Ibu Mbak Puan menyampaikan bahwa memberikan kesempatan seluas-luasnya. Karena memang jenjangnya setelah wali kota,
Ya ke arah gubernur. Nah, apakah gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI? Nah itu kita belum tahu dan Mas Gibran sendiri belum menyampaikan itu secara terbuka. Tapi di sini saya berikan sedikit clue-nya. Dari kader-kader kami di Jakarta, itu memang kelihatannya mengkerucut. Nah ini kan saya bilang dari kader-kader kami. Saya tidak katakan mengkerucut ini satu keputusan, tidak loh Mas Eko. Tapi kan saya sebutkan dari kader-kader ini. Suara-suara itu menyampaikan yang paling rame itu sebenarnya adalah Mas Gibran dan Bu Risma. Untuk Jakarta loh. Apalagi Jakarta ini dengan situasi saat ini kan banyak hal yang harus menjadi perhatian. Contoh seperti polusi yang tertinggi di dunia. Bayangkan baru selesai menuju endemis sudah polusi tertinggi di dunia dan banyak persoalan-persoalan lain, nama jalan dan lain-lain ini sangat mempengaruhi. Nah ini memerlukan pemimpin yang visioner, tapi tidak hanya visioner, dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah kalau kita lihat Solo itu 44 km persegi, 1/15 luasnya Jakarta. Tetapi karakteristiknya hampir sama. Pendatang-pendatang Mas Eko yang lebih paham Solo. Dan Solo termasuk daerah yang sangat juga sensitif. Kalau di zaman Orde Baru dulu dikatakan ini sumbu pendek nih. Nah jadi memimpin Solo itu juga tidak mudah. Nah ini tinggal nanti apakah partai nanti menugaskan. Kalau katakan ketua umum nanti memutuskan tinggal di mana. Berdasarkan dari hasil prestasi Mas Gibran tentunya. Kita lihatlah 1-2 tahun ke depan ini. Tapi kita tentunya dari partai memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader-kader untuk bisa menapak di tempat yang lebih tinggi. Dan ini menjadi satu ujian buat Mas Gibran juga untuk menyelesaikan tugasnya di Solo dengan baik. Itu barangkali pendahuluan dari kami. Tapi di DKI ini kan lagi ulang tahun Jakarta juga nih, Bang, biar teman-teman media juga dapat insight gitu. Gimana Bang Eriko ngelihat Jakarta hari ini setelah dipimpin oleh non PDIP nih sekarang? Ya, sekali lagi kan kalau saya ditanya kan pasti saya sebagai kader PDI Perjuangan bagaimanapun juga subjektif lah. Pasti tidak semua setuju dengan pendapat kami. Tapi menurut kami perubahan yang terjadi tidak lebih baik. Itu kenyataan yang ada. Ya dalam isu-isu terakhir ini soal pergantian nama jalan saja membuat masyarakat menjadi sulit juga dan ini merubah katakan tatanan yang ada di masyarakat. Tapi hal yang paling penting sebenarnya kita kan dalam kehidupan yang paling utama bukan hanya secara materi tapi sehat. Betul nggak Mas Ari? Inilah kalau polusinya terbesar di dunia, tertinggi di dunia, terus bagaimana mau sehat? Nah itu kenyataan yang ada, bukan kita yang menduga-duga hal itu. Walaupun nama saya Riko Sotarduga, saya tidak mau menduga-duga, tapi memang betul polusinya tertinggi sekarang di dunia. Paling baik nomor 4. Nah ini mengurangi menurut 4 tahun kemungkinan kehidupan. Nah sekarang bagaimana? Ya tergantung masyarakat Jakarta nanti memilih siapa. Tapi paling tidak PDI Perjuangan Mas Adi Praitno memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaiknya yang sudah teruji. Nah mengujinya di mana? Ya tentunya mengujinya di kota Solo. Bisa juga mengujinya di kota Semarang. Bisa juga kota-kota lainnya. Nah inilah kita lihat nanti. Ya sekali lagi, kita berharap Mas Gibran bisa menunjukkan kinerja dan prestasinya di kota Solo. Itu tentu harapan kami. Ya. Dengan tidak lebih baik misalnya ya, kalau tadi kata Bang Eriko, dengan Jakarta yang tidak lebih baik dibanding gubernur sebelumnya, apa yang membuat Mas Gibran jadi variabel yang relevan untuk mengatasi ketidakbaikan yang tadi Bang Eriko katakan? Gampangnya apa yang bikin Mas Gibran kira-kira lebih daripada Anies Baswedan lah. Itu bahasa yang lebih, ini bahasa Bataknya gitu lah ya. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, di tatanan kader-kader PDI Perjuangan, selain Mas Gibran ada Bu Risma. Nah Bu Risma sudah terbukti di kota Surabaya, menurunkan suhu sebanyak 1-2 derajat. Dan membuat kota Surabaya jauh lebih nyaman. Nah begitu juga Mas Gibran, kita tunggu hasilnya. Tapi sepengamatan kami sampai saat ini, kota Solo, karena kita sering juga ke kota Solo, sangat baik.
Contoh, kota yang sebenarnya tidak terlalu besar, 1/15 Jakarta, penduduknya juga kurang lebih 1/15 Jakarta, itu banyak fasilitas yang sangat baik, kebersihannya baik, kemudian juga di kita, generasi muda, apa namanya, apa itu Mas? Sinyal apa ini? Wifi, dan broadband, itu di sana jauh peningkatannya. Nah ini yang kita mau lihat ke depan, kita berharap apa-apa program yang dilakukan oleh Mas Gibran itu bisa lebih baik lagi. Ya. Ada kesempatan seperti ini, diberikan kesempatan, ya tentu beliau harus menunjukkan. Iya, kalau Bu Risma juga baik gitu ya. Dan banyak lagi tadi misalnya Semarang, kan tadi Bang Riko juga sebut nih, Semarang tuh wali kota Semarang juga salah satu yang dinominasikan dan nanti kita lihat datanya di Prai kan. Tapi kenapa quote unquote ini memang belum ada keputusan, tapi endorsementnya terbuka. Kenapa begitu awal Bang? Kenapa kok kayaknya pilih kasih sekali ke Mas Gibran dikasih endorsement, Mas Hendy yang udah 2 periode ya misalnya ya, teruji kok nggak dapat endorsement yang bold seperti Mas Gibran? Nah begini, politik kan it's a moment. Nah pada saat kemarin kan memang saya harus jujur menyampaikan teman-teman media memang mendesak hal itu. Momentum itu ada. Nah kalau seperti Mas Hendy kemarin juga dalam sekolah partai, ya beliau juga punya kemampuan. Beliau salah satu yang digadang-gadang untuk juga menjadi calon gubernur Jawa Tengah, bersama juga Mas Bambang Pacul, bersama juga kader-kader yang lain. Nah mengenai siapa nanti yang diputuskan, itu tentunya kan nanti waktu pada saat nanti menjelang ini. Tetapi endorsement-nya juga harus. Why? Supaya yang bersangkutan juga menunjukkan kinerjanya, menunjukkan prestasinya, menunjukkan bahwa memang layak di endorse. Nah itu kan yang penting juga kan. Ini naruh beban dulu. Udah gue endorse sih bos, jangan sampai lu gagal nih bos. Gue udah kepala ngomong nih. Iya, gak bisa kita tarik nih. Ya tapi gak cuma PDI. Pak Bowo juga melakukan hal yang sama. Nah ini agak mencurigakan sebenarnya kan secara politik Ini nih kan. ada gerakan apa nih? Dan waktunya bareng. Nah ini indera penciuman kita nih langsung agak sensitif nih Mas Eko. Ini kalau nggak diatur-atur. Iya ini kan masalahnya dayungnya ini terlalu deket ini pulaunya di sama-sama Pulau Seribu. Coba Mas Eko kasih dulu pencerahan sebagai orang yang sehari-hari sama Mas Gibran gitu. Mendampingi Mas Gibran, jadi mentor politik ya Mas Gibran. Ya coba kasih dulu kecurigaan-kecurigaan tadi yang kita cium. Ini dikira saya sudah punya private jet. Bisa malang melintang Solo Jakarta tiap hari. Dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Jadi begini ya, mungkin menyambung aja. Dalam pengertian bahwa Kasih dekat dulu dikit. yang harus kita lihat juga penilaian itu kan terhadap kinerja. Jadi saya yakin bahwa semua kandidat atau kader-kader dari partai itu diapresiasi. Khususnya untuk yang di PDI ya. Nanti mungkin saya akan bicara hal yang berbeda, apresiasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi saya ingin melihat dulu bahwa selama paling tidak 2 tahun ini dalam masa pandemi ini catatan dari Bank Indonesia yang saya kutip bahwa capaian akselerasi pemulihan pertumbuhan ekonomi di Kota Solo itu melampaui dari capaian di tingkat nasional maupun di Jawa Tengah. Jadi akselerasi pertumbuhan pasca pemulihan itu pada tahun 2021 itu tercatat 4,01% yield on year. Itu untuk Kota Solo. Nah sementara nasional pada tahun 2021 itu hanya di angka 3,86%. Jawa Tengah lebih rendah lagi, 3,36%. Jadi melihat capaian itu tentu kita bisa mengapresiasi bahwa memang ini tidak hanya kinerja dari pemerintah kota semata, tapi juga ada instansi vertikal, ada peran swasta. Tapi bagaimana kemudian seorang leader dalam hari ini kepala daerah Solo atau Mas Gibran mampu menavigasi pemerintahan yang ada untuk secara bersama-sama mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah catatan ini saya kira penting yang tidak banyak dikutip dan ini resmi dari Bank Indonesia yang diterbitkan pada 19 April
2022. Jadi ini catatan yang jadi pencapaian Kota Solo tidak hanya melebihi nasional, pasti itu juga melebihi dari provinsi-provinsi yang lain. Termasuk artinya saya menjawab secara umum ya DKI Jakarta. Nah, kerangka makro ini bisa menjadi penilaian bahwa kemudian misalnya kalau kita lihat tingkat kemiskinan atau peningkatan kemiskinan pada era Mas Gibran ini itu hanya 0,70%. Jadi ini karena pandemi semua pasti terdampak. Tidak hanya Indonesia, global pun terdampak. Tapi untuk Solo Raya itu juga paling kecil, 0,70%. Peningkatannya dari 8,70 menjadi 9,40 juta. Nah itu 0,70%. Itu paling rendah di antara daerah sekitarnya Solo Raya yang peningkatannya adalah 1, sekian persen. Nah saya kira ini satu bukti ya, bahwa selama dia memerintah karena kemudian sudah memasuki pandemi, dia berusaha untuk meningkatkan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di masa pemulihan. Nah kalau kemudian sebagai partai politik yang menjadi kader di situ PDI mengapresiasi, tentu itu sebetulnya hal yang biasa. Tetapi itu karena itu dilakukan oleh ketua umum, itu yang kemudian menjadi endorsement yang luar biasa. Nah saya menukik pada apresiasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah tentu Mas Gibran juga mengenal banget oleh Pak Prabowo ini. Nah tentu berbeda cara penilaiannya. Kalau menurut saya, apapun Gerindra juga menjadi partai yang mendukung Mas Gibran saat pencalonan di Kota Surakarta. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa ada masa ketika 2012 ya, PDI dan Gerindra mengusung Jokowi Ahok. Artinya apa? Saya melihat juga ada memori yang ingin dipulihkan kembali untuk misalnya mengenang kembali masa-masa untuk koalisi di DKI Jakarta antara PDI dan Gerindra, kira-kira itu. Oh jadi ada sisi romantisnya juga nih ya? Saya kira itu dilihat juga. Kemudian pasti juga ada sisi yang lain karena ini terus terang sudah masuk ke masa politik kan. Saya tidak akan ngomong sisi yang itu, tapi paling tidak saya punya ingatan di DKI Jakarta ada istilahnya romantisme politik pada saat pengusungan Pak Jokowi sama Pak. Tapi coba selamat datang, kita ucapkan selamat datang kepada Bang Ray Rangkuti. Ini senior di dunia politik. Iya, ini kita dikepung sama 2 orang UIN nih. Ya Bung. Halo Bang. Nah itu jadi. Enggak, tapi gini, jawab dulu dong kecurigaan publik. Ini kenapa di seminggu terakhir, di saat-saat yang hampir bersamaan, 2 endorsement muncul gitu. Ini kan bau amis engineering politiknya ini kan kuat gitu, Bas. Itu bahwa ini memang sudah Pak Jokowi yang punya mau, Pak Prabowo yang mau, atau Bu Mega yang mau, atau ada apa gitu. Nah, saya kira itulah ya, ini kan masa-masa di mana kemudian sesuatu yang sebenarnya biasa karena di era tahun politik kemudian menjadi luar biasa. Itu yang satu yang pertama. Tetapi untuk misalnya apakah Mas Gibran kemudian akan maju di DKI atau kemudian di Jawa Tengah, menurut saya dia akan konsentrasi di menyelesaikan masa tugasnya di Kota Surakarta. Nah tapi kalau kemudian ada yang menghitung ya pilihan apakah di Jawa Tengah misalnya tadi atau di DKI, kalau Pak Mas Riko ini kan mungkin agak malu-malu sedikit ya. Tapi kalau buat saya misalnya, pada hari-hari ini, tidak hanya di tingkat nasional sebetulnya, tapi di tingkat lokal, kalau saya memperhatikan, PDI ini over kapasitas untuk kader-kader mereka. Nah, kalau misalnya, tadi misalnya survei nanti Mas Adi akan lihat pasti, survei di Jawa Tengah, saya memang melihat, saya dipertunjukkan oleh Mas Gibran. Survei dia paling tinggi.
Dan itu meninggalkan kader-kader PDI yang lain. Ini sesuatu yang sebenarnya biasa. Yang sudah di 2 periode, sudah mau tugas 2 periode. Mas Gibran Tadi disebut punya misalnya survei. ada Pak Hendi, ada Mas Bawang Pacul. Oh jadi Mas Gibran sudah menyewa beberapa Membaca, lembaga survei bukan. untuk Dia membaca waktu itu agak niat ya. poltreking kalau nggak salah ya. Poltreking ya. Kemudian Oh jadi bukan Mas Gibran yang meng-hire lembaga survei untuk melihat pemetaan. enggak, saya terangkan begini. Menurut saya itu enggak substansial kan. Iya. Artinya apa? Saya kan harus nanya yang Apakah substansial dan misalnya- tidak substansi Mas Eko. Anda tinggal menjawab aja. Gini, kalau saya memang politisi yang begitu, saya juga bisa melakukan Iya untuk ngupdate gitu. Artinya gini jawab aja, oh Mas Gibran memang menyewa, tapi kan itu wajar dalam politik. Gitu. Oke, kita kembali ke yang substansial. Nah, yang substansial menurut saya, bahwa misalnya survei di Jawa Tengah itu wajar kalau Mas Gibran meninggalkan yang lain. Kenapa? Nah, justru dari situlah, Padahal kan masih baru sekali kan. Nah, justru dari situlah menurut saya misalnya kalau misalnya itu dipecah dengan DKI, ya, saya melihat bahwa ada potensi PDIP kadernya bisa menang di 2 tempat. Gitu. Jawa Tengah dan DKI. Yes, saya kira itu akan menjadi pertimbangan. Kalau Mas Gibran sendiri secara pribadi, secara generik lebih suka di Jawa Tengah atau di Jakarta Mas? Dan secara tipologis ya? Nah dia pasti sudah memikir, kalau tidak memikir pasti nggak mungkin kan. Karena apalagi dia sekarang menjadi politisi, itu sudah menjadi bagian dari makanan dia sehari-hari. Ya. Tapi menurut saya kan begini, bahwa karena ini juga masih jauh ya, masih 2024, tapi menurut saya begini, ini clue-nya aja. Bahwa antara 2 tempat ini kan punya karakteristik yang berbeda. DKI sama Jawa Tengah. Yes. Nah DKI ini cerminan dari karakter kota. Ya kan? Nah sementara Jawa Tengah ini adalah cerminan dari karakter pedesaan. Nah pedesaan itu maksudnya adalah apa? Bahwa wilayahnya terdiri dari banyak kabupaten. Yang kemudian program-programnya itu lebih banyak program kemandirian desa, BUMDes dan sebagainya. Okay. Nah di DKI ini tadi betul misalnya soal polusi, soal ruang publik dan sebagainya dan sebagainya. Bukan berarti di Jawa Tengah nggak penting, tapi mereka istilahnya prioritasnya masih berbeda dengan isu-isu yang ada di pedesaan. Nah saya melihat bahwa selain perhitungan-perhitungan yang lain ya, nah Mas Gibran ini karakternya karakter kota. Kira-kira begitu lah. Oke. Udah itu jawabannya udah itu ya. Tapi Bro Budi tadi mesti tak jelaskan boleh, itu pertemuan boleh. itu. Jadi begini, Bro. Mas Gibran itu kan baru pulang dari Prancis. Dalam rangka, Ya. nah ini cerita. Ini asbabun proses. nuzulnya ya. Jadi baru pulang dari Prancis dan beliau mempercepat karena adanya sekolah partai itu untuk kader-kader pemimpin di wilayah masing-masing. Nah jadi pada saat pertemuan itu beliau menyampaikan Mas Gibran menyampaikan sama Mbak Puan, boleh enggak ketemu Ibu? Saya mau melaporkan untuk kegiatan yang ada di Paris di Prancis itu, roadshow-nya itu. Wah, ya monggo. Nah itu kan sebenarnya sesuatu, ini sebenarnya harus kita lihat dari sisi yang positif. Yang tidak bagus positif ini cuma COVID-19 Bro Budi. Kalau yang lain positif itu bagus. Oh sama satu lagi kalau misalnya lihat tab itu ada positif atau negatif, enggak semua melihatnya secara positif kan begitu. Ayo, lah karena memang harus pulang ke Solo segera, dimintalah untuk datang ke Teguh Umar. Gitu, untuk melaporkan promosi UMKM di Paris. Berarti karena Bu Mega memang peduli dengan UMKM. Jelas. Kalau Pak Prabowo juga peduli berarti ya? Kebetulan. Sehingga harus melapor kebetulan dan memang juga ya? saya enggak tahu. Pak oke. Prabowo juga. Nah kalau itu dikait-kaitkan secara ini ya saya mau jelaskan apapun ya monggo-monggo saja lah. Kan begitu kan namanya juga dunia media dan dunia politik itu kan seperti sejalan dan searah seperti itu. Jadi itu ceritanya dan disambut dengan sangat baik dan dalam pembicaraan itu Mbak Puan kan kami ini biasa terbuka Bro Budi. Ya. Mbak Puan sampaikan jenengan mau kemana? Mau ke Jakarta tujuannya. Nah tapi justru tadi yang disampaikan Mas Eko itu ini memang Mas Gibran ini orangnya memang ya rendah hati. Menyampaikan bahwa
saya menyelesaikan dulu di Kota Solo. Nanti saya menyerahkan sepenuhnya kepada partai. Nah, jadi sebenarnya betul kata Mas Eko, enggak ada sesuatu hal yang aneh di sini. Tapi kalaupun itu dianggap sebagai suatu hal endorsement, ya seperti sosial media ini boleh-boleh lah namanya endorsement, kan enggak ada masalah juga kan. Benar. Dan ini sebentar lagi tahun Tapi politik. endorsementnya tidak dilakukan kepada kepala-kepala daerah lain. Nah, PDIP. ini saya sampaikan. Inilah yang perlu saya sampaikan juga di sini. Contoh, kemarin ada Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang, itu di-endorse betul, dipersiapkan betul. Nah begitu juga Mas Hendy. Jadi di kami itu karakteristiknya. Mas Hendy dipersiapkan untuk apa? Nah itu nanti dong kita bahas ya. Nanti kalau enggak diundang lagi kita Mas Eko. Oh, iya, Kan betul begitu juga. kan? Nah itu soal nanti. Ini kan Mas Gibran dulu yang kita bicarakan Ya. kan? Iya. Salah Oke. lu. Salah lu nanya. Iya jangan langsung. Ya, kita kan mumpung lagi satu mendayung ini kan. Karena paling terakhir datangnya kita kasih dulu lah mikrofon ya. Betul, Ya, Bang Rey ini Bang ya. Ray Rangkuti. Bang Rey, coba kasih dulu. Halo. Nih dua orang sudah sebagai satu Mas Eko. Maunya itu sejarawan tapi hari ini actingnya sebagai juru bicara Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo ya kan. Udah pas dong. Udah pas masuk barang ini kan. Ada Bang Eriko, Sotar Duka, Batak Priayi. Ya halus sekali bicaranya ya. Tidak. Bang Rey, ini gimana kita membaca endorsement Mas Gibran ini? Dalam satu minggu lepas dari hingar-bingar capres, Ibu Mega, Mbak Puan dan Pak Prabowo sama-sama mengendorse Mas Gibran untuk calon gubernur. Gimana kita membaca ini? Apakah ini memang betul apresiasi ke Mas Gibran atau ini bisa buat sure Mas Gibran atau bapaknya atau ada hengki-pengki lain di belakang? Bagaimana kita membaca ini, Bang? Ya harus kita mulai dulu setiap perjanjian politik itu harus saling menguntungkan kan. Di situ dulu. Artinya ketika PDI endorse Gibran, ada sesuatu yang mau dicari oleh PDI dari endorse itu. Dan ketika Gibran menerima endorse itu, tentu satu keuntungan tersendiri terhadap dirinya gitu. Maka pertanyaannya adalah kira-kira keuntungan apa yang akan mau diambil oleh PDI dengan endorse ini terlebih dahulu. Padahal pilkadanya baru terjadi Oktober 2024 yang akan datang kan. Mestinya ya logikanya sih PDI berbicara tentang pilpres dulu. Kan aneh juga ya di pilpresnya aja PDI ogah-ogahan berbicara. Kan seperti pernyataan Ibu Mega ya kan. Orang udah koalisi sana koalisi sini mikirin COVID dulu kan kira-kira gitu ya. Kok tiba-tiba saat yang bersamaan Ibu Mega endorse Bung Gibran untuk jadi calon gubernur. Jadi anomali ya Bang ya? Ya itu dia. Makanya kan pertanyaannya kira-kira keuntungan apa yang akan diraih oleh PDI terkait dengan endorse ini gitu. Apa Bang kira-kira Bang? Saya kira ada dua gitu ya. Entah ini nanti benar atau tidak waktu yang akan membuktikan. Nah inilah namanya peramal politik itu kalau benar ya artinya saya hebat. Kalau nggak benar artinya waktulah. Wah, kita salahkan waktu ya kan, variabel waktu kira-kira. Pertama adalah mau mengatakan kepada publik bahwa PDI dengan katakanlah keluarga besar Pak Jokowi itu tidak ada masalah. Karena akhir-akhir ini kan berhembus berbagai asumsi yang muncul bahwa seolah-olah ada keretakan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Gitu ya. Saya kira pendekatan-pendekatan yang bersifat kultural dan emosional akhir-akhir ini, salah satu targetnya itu adalah meredakan isu yang setengah berkembang bahwa seolah-olah Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan dan lebih khusus juga terhadap keluarga Ibu Mega itu ada empatan psikologis lah yang tengah terjadi gitu. Nah dengan usaha yang terus-menerus dilakukan oleh PDI maupun dengan Pak Jokowi sendiri itu mau mengatakan bahwa asumsi-asumsi yang terbangun selama ini sebetulnya nggak terjadi di lingkungan baik antara PDI maupun dengan Pak Jokowi. Itu salah satunya. Termasuk di dalamnya sekarang mendorong Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang kita nggak tahu apakah nanti di DKI Jakarta ataupun di Jawa Tengah gitu. Tetapi saya kira selain mencoba mengaburkan asumsi yang dibangun selama ini,
saya kira juga ada target yang hendak dicapai oleh PDI Perjuangan untuk mengikat Gibran tetap bersama dengan PDI, yang mengakibatkan kemudian keluarga ini nggak bisa kemana-mana kecuali kepada PDI Perjuangan gitu loh. Itu saya, karena banyak orang yang berpikir sekarang bahwa Pak Jokowi ini punya calon tertentu, kan kira-kira gitu ya. Calon tertentu di luar yang sekarang dipopulerkan ataupun lebih dibuka kerannya lah oleh PDI Perjuangan daripada tokoh yang lain di lingkungan PDI Perjuangan gitu. Ini untuk copras-capres, Bang. Ya, ini tentu di situ dulu. Kan copras dulu baru pilkada gitu lah. Bukan pilkada dulu baru copras gitu. Artinya dengan dijanjikannya Gibran oleh PDI Perjuangan untuk calon gubernur dari PDI Perjuangan, 2 tiket sekaligus mau diambil PDI Perjuangan. Tiket pertama adalah keluarga Pak Jokowi tetap mencalonkan diri melalui pilkada di 2024, tapi saat yang bersamaan dengan sendirinya keluarga Pak Jokowi harus ikut bersama PDI Perjuangan untuk pencalonan capres. Nggak bisa kemana-mana lagi kira-kira. Jadi istilahnya ikat Gibrannya supaya bapaknya ikut. Jadi bukan bapaknya diikat supaya anaknya ikut gitu ya. Artinya PDI berkebutuhan atau berkeinginan membutuhkan wibawa Pak Jokowi itu nggak kemana-mana kecuali di lingkungan PDI Perjuangan. Karena golnya bukan di pilkada, golnya itu di capres. Ya, makanya ditawarkan ini kepada Gibran. Gibran bersama kita tetaplah, kan kira-kira gitu ya. Sehingga dengan begitu mungkin melalui pendekatan anak ini Bapak nggak bisa kemana-mana. Harus tetap. Sebab kalau tidak siapa yang akan dukung Gibran nanti untuk pilkada 2024 yang akan datang. Pintu yang paling mungkin itu adalah PDI Perjuangan. Tapi kalau Bapak, kalau misalnya Gibran nggak diikat oleh PDI Perjuangan, sangat memungkinkan asumsi yang terbangun selama ini bahwa seolah-olah Pak Jokowi punya calon tersendiri untuk pilpres ini, ya akan makin menguat dan makin memungkinkan Pak Jokowi akan melakukan hal yang sama. Kalau Pak Prabowo gimana, Bang? Itu kan tadi kebutuhannya PDI. Saya kira kuda bareng loh, Bang. Justru ini makin menguat nih. Karena asumsi yang terbangun yang setidaknya sampai sekarang, orang menduga bahwa PDI dengan Gerindra itu akan berkoalisi untuk capres dan cawapres. Jadi dua-duanya membutuhkan wibawa Pak Jokowi. Yang tak bisa dihindari oleh siapapun bahwa faktor dan wibawa Pak Jokowi sebagai daya jual untuk elektabilitas pada Pilpres 2024 yang akan datang, itu nggak bisa dihindari oleh siapapun. Dan oleh karena itu setiap orang berkeinginan untuk Pak Jokowi seolah-olah memberi endorse terhadap partai politik mereka. Jadi kalau koalisi Ibu Puan dengan Pak Prabowo terjadi, artinya memang makin klop asumsi yang kita bangun itu gitu loh. Ditahan dulu. Nah, coba dijawab dulu Bang Eriko sama Mas Eko sebelum ke Adi Pray. Sama aja. Abis itu Mas Eko. Baik. Dijawab dulu, ini serius ini barang ini. Iya, sebenarnya begini. Kalau Bang Ray Rangkuti itu ada, memang itu sudah tugasnya harus seperti itu. Kalau Bang Ray Rangkuti seiring sejalan terus kemudian menyambung apa yang kami sampaikan, ya tentu diskusinya menjadi tidak seru kan begitu kan. Dan gak salah juga menurut saya yang disampaikan Bang Ray Rangkuti tadi. Waktu yang akan membuktikannya nanti. Jadi begini, kalau justru Gibran atau Pak Jokowi tidak maju dari PDI Perjuangan, justru kita harus bertanya tanya. Coba tanyakan Mas Eko, suaranya PDI Perjuangan itu di kota Solo istimewanya. 35 ya kalau enggak salah Mas Eko, dari 45 kursi. Artinya Mas Gibran, Bang Ray Rangkuti, bisa maju dari cuma PDI Perjuangan. Tetapi buktinya maju dari semua partai. Nah PDI Perjuangan itu tidak berpikir hanya untuk dirinya saja. Tetapi bahwa Mas Gibran dan Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan adalah keniscayaan. Memang itu kenyataan yang ada. Dari awal, dari mulai beliau di kota Solo, saya ikut. Rumah saya dipakai pertama kali untuk tim kampanye. Waktu maju ke DKI Jakarta dan maju ke presiden. Itu kenyataan yang ada. Apakah pada waktu itu banyak yang mendukung? Tidak. Boleh ditanya sama Mas Eko. Kamilah
Saya koordinator tim kampanye nasional relawan. Mas Eko yang bergerilya. Apakah semudah itu Mas Eko? Tidak. Kemudian saya mau nyampaikan satu lagi adigium yang seharusnya terjadi di dalam dunia politik. Coba bayangkan, apa ada di Amerika saja tidak terjadi bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bersaing secara luar biasa dan akhirnya menjadi bersama-sama. Bukankah ini hal yang menarik juga? Jadi menurut saya, hemat saya, setelah dari Ibu Mega, Mas Gibran datang ke Pak Prabowo, itu alangkah sebagai seorang muda, itulah kerendahan hati. Walaupun sebenarnya kalau bicara jujur Mas Budi, lah didukung PDI Perjuangan udah cukup Bang Ray Rangkuti di Jakarta. Orang kita lebih dari 20% sama seperti di kota Solo. Tapi apakah PDI Perjuangan seperti itu? Apakah Mas Gibran seperti itu? Apakah Pak Jokowi seperti itu? Tidak. Oke. Nah jadi artinya sah-sah saja kalau misalnya mau dinilai pun seperti itu silakan. Tetapi di kami tidak pernah seperti itu. Kami memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Tetapi kelihatan memang lebih di endorse, ya namanya dunia politik, namanya pandangan setiap orang. Nanti juga di dalam vlog ini juga nanti yang akan tersebar kan pasti banyak pendapat kan gitu ya Bro Budi kan. Nah, wajar-wajar saja. Jadi sekali lagi tidak ada masalah. Nanti apakah Mas Gibran ke Jakarta seperti kata Mas Eko, apakah ke Jawa Tengah atau dimanapun nanti. Kita kan tidak tahu. Bahwa penugasan-penugasan itu memberikan kesempatan itu tidak hanya sebatas itu saja. Seperti itu. Tapi yang pasti, Bro Budi, Mas Ari, yang pasti Gibran adalah salah satu kader yang dipersiapkan untuk memimpin. Oh, itu jelas. Udah pasti itu ya Bang ya. Lah, kalau tidak diberi kesempatan di kota Solo. Itu kan begitu. Sama seperti nanti Mas Hendy juga dari kota Semarang pasti akan diberikan kesempatan. Tetapi di manakah penugasannya? Tentu itu adalah masing-masing cara partai. Masing-masing kalau meminjam istilah Bang Ray Rangkuti dan juga Mas Adi, itulah strategi dari partai. Tetapi kami terbuka. Nah, ini juga yang menarik, Bro Budi. Ini juga nanti akan direspon oleh masyarakat. Nah, apakah Mas Gibran diterima di Jakarta ataukah di Jawa Tengah? Menarik tidak ini? Ini juga total politik ini akan membuka kesempatan itu. Malah kita yang kena ini. Lanjut Bro Budi, silakan. Sur, kasih dulu. Ini sebelum ke Bang Adi Praetno. Ini bikin sur Pak Jokowi aja kalau kata Bang Ray kan Bang Ray. Untuk menunjukkan Bikin sur. Makanya sesi keduanya saya mau jelaskan. Ini problemnya sebetulnya bukan di PDI. Tetapi di Gibran dan juga Pak Jokowi sendiri. Gibran dan Jokowi yang kemudian terombang ambing. Nah ini. Antara harapan, kenyataan dan pilihan yang lain. Ini untuk menunjukkan kepastiannya Pak Jokowi lah gitu kan. Ya, jadi kalau cara berpikir partai misalnya atau berpikir elit, tentu memang banyak kemungkinan yang terjadi. Yang pertama bahwa kepemimpinan Gibran ini dia masih bisa 1 periode lagi di Solo. Artinya kalau kemudian dia bergeser, ada yang Solo ditinggalkan juga gitu. Nah kalau kemudian dia misalnya ini masih kemungkinan kan di DKI, peluang di Jawa Tengah kadernya juga akan muncul, PDI akan muncul sekali. Nah artinya perhitungan itu juga akan masuk di tingkat partai politik. Tapi saya sebenarnya ingin kembali ke capaian kinerja. Karena segala apresiasi mungkin sekarang hanya 2 dari partai di mana dia menjadi kader, PDI Perjuangan, sudah disampaikan oleh Ibu Megawati, kemudian Mbak Puan juga menyampaikan, kemudian Pak Prabowo yang dari Partai Gerindra, saya yakin akan ada partai-partai yang lain. Kalau hari ini misalnya saya sampaikan tadi capaian bahwa pencapaian akselerasi pemulihan di kota Solo pasca COVID itu tertinggi melebihi tingkatan nasional, bahkan provinsi Jawa Tengah. Jadi magnitudenya karena prestasi Mas Gibran semua masuk ke situ kalau ya. Kalau enggak itu enggak akan. Kalau saya sih enggak terlalu melihat itunya, makanya Mas Eko harus boleh. Mas Eko harus ngomong begitu kan. Iya tentu.
Tapi artinya begini, bagi Bung. saya nggak terlalu signifikan dalam Nggak kalkulasi apa-apa. ini. Gitu Saya loh juga kira-kira. bisa menjelaskan yang tadi kan. soal Bahkan Walid. gini loh Bung Budi ya, saya menduga untuk Bob Nasution pun nanti akan ditawarkan juga calon gubernur Sumatera Utara di 2024 yang akan datang. Iya, itu. Dugaan saya loh. Setuju. Ya. Saya setuju kalau soal itu setuju. Cuma kan saya akan ngambil angle yang lain supaya kemudian logika berpikir Anda tadi tidak kemudian tiba-tiba, oh ini Gibran ini apa sih, wali kota mana sih, capaiannya seperti apa gitu loh. Konstruksinya pasti ada basis materialnya. Saya berpikir pada basis material, bukan pada struktur elit. Nah kalau ini ilmunya muncul nih. Nah itu indikator-indikator itu terjadi. Tingkat hunian misalnya. Hunian apa? Hunian kota, di hotel itu terjadi peningkatan. Traffic di tol juga, lintasan yang masuk ke exit tol Solo Raya juga meningkat. Kemudian indikator soal penyaluran kredit KPR itu juga meningkat. KKB kendaraan bermotor juga meningkat. Itu indikator-indikator makro yang tercermin dalam capaian 4,01%, yang untuk nasional hanya 3,86%. Jawa Tengah pun hanya 3, sekian persen. Nah belum lagi misalnya pola dia selama ini, yang terakhir misalnya, itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya sebagai wali kota, tapi sekaligus sebagai manajer kota, yang juga mempromosikan apa yang kemudian dicapai oleh dinas-dinasnya, kemudian swasta, UMKM yang ada di daerah, kemudian dia melakukan roadshow untuk kemudian menyampaikan capaian-capaiannya, melakukan kerjasama, endorsement terhadap produk-produk internasional. Nah itu artinya apa? Akan membawa Solo pada level yang lebih tinggi. Nah itu yang saya katakan tadi bahwa Mas Gibran ini juga cerminan pemimpin daerah yang punya karakter kota gitu loh. Nah kalau mau dikait-kaitkan bahwa DKI ini misalnya strukturnya lebih mencerminkan karakter kota, ya monggo mawon gitu loh. Kalau misalnya Jawa Tengah kemudian karakternya pedesaan, yang lebih banyak kabupaten-kabupaten, ya monggo mawon. Dan itu misalnya akan menjadi pertimbangan dari partainya Mas Eriko, di mana Mas Gibran menjadi kader partai. Nah kalau Pak Jokowi tidak kemudian diikat-ikat, Pak Jokowi sudah mengikatkan diri kepada partai politik PDI Perjuangan. Saya kira itu. Oke, kita langsung ke senior kita, ya pengamat politik asal Madura ini. Ya. Bangga orang Madura. Tapi Mas Ari, Mas Budi, yang menarik dari beliau nih, Adi ini Praetno. karena dingin Mas Adi ini ya, jadi dia pakai jaket. Tapi tadi saya mau pakai baju merah, Oh. kebetulan bajunya nggak muat. Nah, beliau pakai baju merah di dalamnya. Iya. Tadinya Ini luar biasa ini. dalamnya tadinya merah putih Mas. Iya. Karena hujan, Iya. putihnya Oh, hilang. hilang. Tinggal merah dengan kuning. Iya. Oh gitu. Oke, silakan. Senior. Ya biasanya dalam tradisi main bola itu suka ganti dan tukar kaos. Saya berharap habis ini kita tukar sepatu merah. Wah, sur sepatunya nih, Pak. Saya ingin mempertajam apa yang disampaikan oleh Bang Rai, bahwa Gibran naik kuda itu nggak main-main. Ataupun ketika PDIP, Mbak Puan ataupun Mbak Mega juga tiba-tiba ngomong tentang Gibran soal pilkada ya, untuk gubernur. Ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi lahir dalam satu situasi politik yang sebenarnya cukup rumit terkait dengan peta koalisional 2024. Satu, saya ingin mempertajam, ada kesan bahwa Pak Presiden Jokowi dalam hari ini kan lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Ketika Projo melakukan silatnas, rakernas di Boyolali beberapa waktu yang lalu, yang di Magelang, itu kan memantik satu spekulasi yang cukup liar ya, karena di situ ada statement-statement Pak Presiden yang dianggap mengendorse Gubernur Jawa Tengah yang hadir saat itu sebagai pilihan politik Pak Presiden. Dari situlah kemudian isu keretakan antara Presiden dengan Mbak Mega dan PDIP cuma berlanjut. Saya menduga bahwa Mas Gibran ini tidak lebih dari sekedar alat negosiasi politik untuk Pilpres. Persis apa yang disampaikan oleh Bang Rai,
Kalau punya pilihan politik Ganjar, berarti Gibran masa depannya belum tentu untuk pilkada manapun, baik di Solo ataupun gubernur. Ini nggak gampang, karena memborong tiket sekalipun dalam pilkada serentak dan pemilu serentak di 2024, itu bukan perkara gampang. Karena kalau kita memahami soal PDIP, itu kan veto playernya ada di ketua umum, bukan pada yang lain. Jadi ini yang sepertinya ingin dijelaskan kepada publik. Apa yang disampaikan oleh Bang Ray tadi sebenarnya secara eksplisit ya. Cuman saya agak sedikit mention nama aja Bang, saya sebutin aja. Jadi kalau Pak Presiden mau anak dan mantunya juga bicara pada level yang lebih tinggi untuk gubernur, kira-kira begitu, tolong pilihan presidennya kira-kira pilihan politiknya kepada pilihan politik keluarganya Mbak Megawati Soekarno Putri. Siapa? Puan Maharani. Kan begitu secara eksplisit bagi kita yang melihat persoalan politik mutakhir itu. Jadi kalau bisa saya ulangi, jadi Pak Presiden, kalau pilihan politiknya ke Ganjar, kalau untuk Mas Gibran dan Mas Bobi, nanti kita negosiasi agak lebih panjang. Kan begitu yang terjemahannya secara sederhana. Itu pertama. Yang kedua, magnet politik Gibran itu kan ada 3. Pertama karena anaknya presiden, yang kedua karena faktor PDIP, yang ketiga karena wali kota Solo. Yang paling dominan itu 2. Kita harus akui, Gibran dulu kan nggak mau terjun dalam urusan politik. Kalau diminta statementnya soal urusan politik, Mas Gibran nggak mau. Tiba-tiba kemudian jadi wali kota, yang kemudian dianggap mampu melakukan satu suksesi politik yang seperti sama dengan Jokowi. Dari Solo, kemudian Jakarta, dan mungkin juga pada level nasional nanti. Artinya apa? Variabel Jokowi pada sosok Mas Gibran ini menjadi penting. Pertanyaannya adalah, ketika pilkada serentak itu dilaksanakan setelah Jokowi nggak jadi presiden, apakah Mas Gibran tetap semenarik sekarang? Kalau kita lihat dalam tahapan pilkada serentak, itu kan pencoblosannya tanggal 27 November. Pak. Pilpres itu tanggal 14, rentangnya cukup jauh. Saya khawatir kalau yang dilihat Mas Gibran itu adalah sosoknya Pak Presiden, sebatas misalnya kepala daerah, Mas Gibran, ini kan agak rumit cara menjelaskannya. Saya khawatir kira-kira begitu, kalau sudah Mas Gibran bukan anaknya Pak Presiden lagi, apakah daya tawar dan magnet politiknya akan seperti kuat sekarang? Gimana menurut Nah kan Mas kalau Adi? Bang Eko tadi sudah menjelaskan Prestasi, basis prestasi apa materialnya. segala macam. Tapi variabel politik itu menjelaskan, karena anak Pak Presiden lah yang kemudian membuat kenapa Mas Gibran saat ini begitu banyak elit partai hilir mudik datang ke Solo dan menjadikan karket untuk pencalonannya di pilkada. Kan begitu Mas, itu variabel pertama. Yang kedua, membaca sikap politik PDIP itu rumit. Jangankan bicara orang lain, Mbak Mega sempat mengalah mundur terlalu jauh, bahkan sangat jauh, merelakan tiket pencapresan kepada Jokowi. Coba bayangkan. Itu kan pilihan politik yang gak gampang. Satu sisi, jangankan keluarga orang lain, dirinya saja Mbak Mega itu sempat mundur untuk kepentingan politik jangka panjang. Itu artinya apa? Tidak ada jaminan bagi Gibran sekalipun. Kalau sikap politik presiden untuk 2004 tidak sesuai dengan selera PDIP dan Mega, bukan hal mustahil, Gibran juga nggak akan dapat tiket dari PDIP. Bicara kekuatan politik di Solo dan Jawa Tengah secara umum, itu kandangnya Banteng. Saya ingat betul dulu, Ganjar itu kan tidak terlampau diprediksi akan jadi gubernur. Jauh persis dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Tapi karena di situ kandangnya Banteng, tanduknya selalu diasah. Menang dia. Melalui satu pertempuran yang gak gampang. Kan begitu Bang, cara menjelaskannya. Jadi hati-hati sebenarnya. Kalaupun toh Mas Gibran saat ini jadi magnet politik elektoral, kalau bicara tidak berangkat dari PDIP, belum tentu akan memudahkan pertarungan politik. Kan itu Bang penjelasan. Nah, tapi kabar baiknya, Bapak Ibu semua, jadi Bang Eko sebagai jubir ya Mas Gibran dan konsultan utama, Gibran ini saat ini muncul di survei di 2 wilayah yang menjadi kunci, Jawa Tengah dan Jakarta. Ya. Kalau di Jawa Tengah, ya, Gibran ini tidur saja pasti menang. Coba bayangkan, ini belum paripurna sebagai wali kota, popularitasnya sudah 76%. Elektabilitasnya secara tertutup itu sudah 28%. Itu di saat Gibran belum mengasosiasikan dirinya sebagai orang yang ingin di Jawa Tengah. Ini kan kondisi statis. Ini barisan politik relawannya belum dimunculkan oleh Bang Eko ini. Bang Eriko juga belum asah itu, tanduk-tanduk Banteng. Gimana kalau itu digagas semua? Jadi Mas Gibran untuk Jawa Tengah sebenarnya berpasangan dengan
Bang Rai sekalipun bisa menang. Karena di situ ada variabel Gibran, ada banteng, ada kekuatan struktur dan kekuatan relawan. Apalagi pakai peci Bang Rai-nya. Nah, menariknya karena Gibran belakangan ini selalu dikaitkan dengan Jakarta, di Jakarta juga muncul. Secara popularitas, Mas Gibran itu sudah di angka 70%. Sudah bisa bersanding-sandingan dengan ya seperti nama lain seperti Sahroni, Riza Patria, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang secara perlahan sudah mulai terkonfirmasi bahwa Gibran adalah salah satu nominator. Tokoh-tokoh yang dinilai sangat layak untuk maju di 2024 dalam Pilkada Jakarta. Tapi secara elektabilitas memang rendah untuk posisi gubernur. Karena harus bersaing dengan nama-nama besar di internal PDIP. Ada Ahok dan Risma. Jadi Bang Eriko surplusnya di PDIP itu ada 3 kader yang muncul dalam survei kita. Dan itu surveinya tertutup pertanyaannya. Pertama tetap Ahok, yang kedua adalah Risma, baru kemudian Mas Gibran. Nah, yang menarik dari Mas Gibran itu kalau kemudian diproyeksikan sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta, dia ranking 2. Jadi bisa mengamankan posisi 2. Lawannya cuma 1, AHY. Nah itu dengan asumsi AHY turun kelas. Tidak lagi bicara tentang pilpres, tapi bicara lagi tentang pilkada. Ini yang saya kira melihat bacaan politik seperti ini. Kenapa Mas Gibran yang popularisnya di Jakarta saya kira juga bagus, elektabilitasnya untuk posisi gubernur masih kurang lebih sekitar 2 atau 3%. Karena orang Jakarta masih belum melihat Mas Gibran ini terkonfirmasi mau maju di Jakarta. Tidak otomatis orang kemudian meyakini sekalipun Gibran dikenal anak presiden itu akan kemudian mau bertanding di Jakarta. Ya kan? Ketimbang misalnya di Jawa Tengah yang kemudian variabel surveinya agak sedikit jauh. Pada akhirnya kalau saya melihat karena Mas Gibran muncul di 2 tempat yang cukup signifikan, ya tergantung bagaimana Bang Eriko, kemudian Bang Eko tentu saja. Mau berdarah-darah bertanding di Jakarta atau tidur saja di Jawa Tengah. Pilihan yang sebenarnya sangat rasional dan sangat transparan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila ya. Gila ya. Gila Madura ini. Top. Itu putihnya aja luntur kayak gitu. Apalagi kalau merah putih dalam lengkap kan. Iya, udah gak luntur dijual. Ya. Apalagi sepatunya.